Selamat siang adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Kita lagi pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau telah Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici sapa dulu ya adik-adik. Selamat siang adik-adik. Iya, bagaimana kabar kalian? Baik? Pasti baik-baik semua ya. Pasti sehat-sehat semua di rumah. Nah, Cici bersyukur kalau kalian sampai hari ini masih bersetia untuk beribadah kepada Tuhan. Cici mau nanya deh, kita tuh bisa beribadah kepada Tuhan itu semua karena apa sih? Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga kita boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia, memuji nama Dia. Kita angkat satu pujian yang bilang kasih Yesus tuh manis dan indah.
Masih ingat gayanya? Kita pakai gayanya ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Iya, kasih Yesus yang begitu besar. Apa sih bukti kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Apa bukti kalau kasih Yesus itu sangat besar? Apa? Adik-adik tahu gak? Yaitu dengan Tuhan yang mau mengampuni kita. Dengan Tuhan mau menebus dosa kita, manusia yang berdosa. Itu semua karena kita. Karena Cici, karena kamu, karena kita semua manusia yang berdosa. Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menebus kita semua. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan LOVE, bagaimana cinta Tuhan kepada kita yang begitu besar. Karena kamu, karena Cici, karena kita semua. Come on now, let's open up the pool. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting name. It's about you, it's about me. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Iya, karena kasih Tuhan yang begitu besar dan kita sudah tahu kalau kasih Yesus sangat besar, itu berarti kita harus bersetia dalam mengikut Dia. Mau dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, kita harus tetap bersetia mengikut Tuhan. Kita angkat satu pujian, ikut Tuhan Yesus. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana. Kita lagi pujian ini sekali lagi. Ku mau berjalan dengan Tuhan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Iya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi kalian yang mau memberikan persembahan, boleh minta tolong papa mama kalian untuk boleh kirim persembahannya ke nomor rekening yang ada di depan, atau boleh juga kirim ke nomor di bawah ini nih, yang OVO. Ya, kita akan angkat satu pujian, Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik.
Yesus, kami bersyukur atas begitu banyak berkat kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin persembahan ini agar boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici akan memberitahukan pengumuman yang pertama. Diingatkan, kita nggak cuma ibadah di hari Minggu, kita juga ada ibadah di hari Kamis. Jam berapa? Ada yang ingat? Jam 6 sore. Persekutuan anak jam 6 sore, dan kalian bisa nonton di YouTube channelnya Sekolah Minggu GKI Ampera. Seperti hari ini kalian nonton di channel YouTube Sekolah GKI Ampera. Nah, selanjutnya jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi beribadah seperti hari ini, oke? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Aku siap, Tuhan. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku siap, aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Sekali lagi, aku siap, Tuhan. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku siap, aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Ku siap. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat duduk diam mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya Cici mau nanya, minggu kemarin ada yang ingat gak sih ceritanya itu tentang apa? Minggu kemarin itu diceritain kalau Yakub itu udah pulang ke rumah dan dia berbaikan dengan kakaknya. Siapa sih kakaknya Yakub itu? Iya, bener. Kakaknya Yakub itu Esau. Nah, Yakub itu bekerja bersama Laban selama 7 tahun. Dia bekerja bersama Laban selama 7 tahun supaya dia bisa menikahi Rahel, anak bungsunya Laban. Lalu setelah 7 tahun dia bekerja bersama Laban, Laban malah menipu Yakub. Dia menipu Yakub.
Yang dinikahkan dengan Yakub bukan Rahel anak bungsunya, tapi Lea anak sulungnya lah Laban kakaknya Rahel. Lalu Yakub masih mau menikah dengan Rahel. Dia bekerja lagi bersama Laban selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, dia akhirnya nikah bersama Rahel. Lalu saat dia sudah menikah dengan Rahel, sayangnya Rahel tidak memiliki anak, sedangkan Lea dia punya banyak anak. Lalu sampai suatu waktu Tuhan memberikan Rahel dan Yakub anak. Nah, anaknya itu dikasih nama Yusuf. Setelah Yusuf, Rahel dan Yakub diberi anak lagi. Lalu mereka memberi nama Benyamin. Jadi Yakub itu punya 12 anak. Dia punya 12 anak. Tapi anak yang paling disayang Yakub, ada yang tahu gak siapa? Anak yang paling disayang sama Yakub itu Yusuf. Sampai suatu waktu Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah. Nih, kalian lihat jubahnya. Bagus gak? Bagus. Ini jubah yang sangat indah Yakub kasih ke Yusuf. Lalu ini saudara-saudaranya, mukanya muka marah. Mereka mulai iri kepada Yusuf. Mereka mulai marah kepada Yusuf karena Yusuf sangat disayang sama Yakub. Loh, kok cuma Yusuf yang dikasih jubah yang indah itu? Mereka marah. Lalu setelah itu sampai satu waktu Yusuf tidur. Lalu dia ada mimpi. Dia cerita ke saudara-saudaranya. Mimpi yang pertama itu, dia mimpi dia bersama saudara-saudaranya pergi ke ladang. Lalu mereka mengikat padi. Lalu ikatan padinya yang punya saudara-saudaranya itu hormat kepada ikatan padinya Yusuf. Yusuf pun bercerita ke saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya pun marah. Mereka marah pas mendengar cerita mimpinya Yusuf. Mereka bilang, "Loh, maksudnya apaan kamu mau jadi pemimpin kami?" Saudara-saudaranya ngomong gitu. Lalu Yusuf pun mimpi lagi. Dia mimpi lagi ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud hormat kepada Yusuf. Lalu dia cerita lagi ke saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya yang mendengar itu marah lagi ke Yusuf. Maksudnya apaan? Kok mimpinya begitu? Habis itu sampai satu waktu Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu sedang menggembalakan kambing. Nah, pas Yusuf disuruh Yakub untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf pun pergi. Lalu saudara-saudaranya yang melihat Yusuf dari jauh, mereka bilang, Tuh, lihat deh, si tukang mimpi kita udah datang. Saudara-saudaranya bilang begitu. Lalu saudara-saudaranya punya rencana yang jahat kepada Yusuf. Mereka bilang, gimana kalau kita bunuh saja si Yusuf? Nanti mayatnya kita masukin ke dalam sumur. Habis itu jubahnya kita lepas, kita kasih darah nanti kita bilang ke ayah, kita bilang aja dia dimakan binatang buas. Lalu kakak tertua di antara mereka yaitu Ruben
bilang ke yang lain, jangan dibunuh Yusufnya, tapi buang saja dia ke sumur. Terus kita lepas jubahnya, nanti kita kasih darah jubahnya. Nanti kita bilang ke ayah, dia dimakan binatang buas. Lalu saudara-saudaranya pun setuju. Pas Yusuf sampai, jubahnya langsung dilepas sama saudara-saudaranya. Lalu Yusufnya langsung dimasukin ke dalam sumur. Setelah itu, saudara-saudaranya melihat ada banyak orang yang lewat sini naik unta. Mereka itu sedang dalam perjalanan ke Mesir. Lalu saudara-saudaranya, salah satu dari mereka bilang, gimana kalau kita jual saja si Yusuf ke mereka? Biar kita bisa hilangin jejaknya Yusuf tanpa kita harus membunuh si Yusuf. Lalu yang lain pun setuju. Yusuf pun dijual lalu dibawa sama orang-orang ini yang sedang berjalan ke Mesir. Lalu jubahnya Yusuf dikasih darah sama saudara-saudaranya. Lalu dikasih ke ayahnya Yakub. Mereka bilang si Yusuf dimakan binatang buas. Wah, Yakub pas dengar itu sedih gak? Dia sedih. Dia sangat sedih. Nah, dari sini mungkin kadang tuh kita bisa nggak sadar kalau kita udah nyakitin orang lain. Terkadang makanya biasanya kita walaupun harus berbuat sesuatu itu kita harus mikir dulu. Tindakan yang kita ambil ini benar gak sih di mata Tuhan? Benar gak sih dalam jalan Tuhan? Nyakitin orang lain gak sih? Makanya kita harus berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Lalu setelah itu Yusuf pun menjadi budak di Mesir. Dia menjadi budak dari Potifar. Potifar itu kepala pengawalnya Firaun. Nah, Cici, Firaun itu siapa sih? Firaun itu raja Mesir. Nah, walaupun Yusuf dijual sama saudara-saudaranya, dia bisa aja ngeluh. Dia bilang, bisa aja dia ngeluh, kenapa hal buruk ini terjadi pada saya? Kenapa harus saya yang begini? Dia bisa aja begitu, tapi dia nggak mau. Dia tetap melakukan segala sesuatunya dengan semampunya dia. Dia bekerja dengan sangat keras, melainkan daripada ngeluh. Dia lebih memilih untuk bekerja keras. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau ngeluh sama sekali. Lalu dia bekerja keras sampai dia diberi kuasa oleh Potifar atas rumahnya Potifar. Sampai satu waktu ada satu kejadian, Potifar berbohong ke Firaun. Dia berbohong ke Firaun tentang Yusuf. Dia berbohong, akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Masuk penjara tuh enak apa enggak sih? Nggak enak. Masuk penjara itu kita dikurung, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, walaupun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menjaga dia. Dia tetap bekerja keras seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tetap bekerja keras sampai dia dipercayakan untuk menjaga dua tahanan. Yang satu ada juru minumnya Firaun, yang satunya lagi ada juru rotinya Firaun. Nah, pada satu waktu juru minum sama juru rotinya mimpi. Mereka mimpi, lalu mereka cerita ke Yusuf. Yang pertama ada juru minum. Juru minum ini dia mimpi. Dia ambil anggur dari pohon anggur, lalu dia memeras anggur itu ke dalam gelas, lalu memberikannya kepada Firaun. Lalu Yusuf pun bilang, arti mimpi kamu itu 3 hari kemudian kamu akan dipanggil lagi oleh Firaun. Kamu akan balik lagi ke istana. Kamu akan melayani Firaun kembali. Lalu Yusuf juga bilang ke juru minum, misalkan nanti kamu udah dipanggil
udah balik lagi ke istana untuk melayani Firaun. Tolong sampaikan ke Firaun dong, keluarin saya dari penjara ini. Lalu si juru minum itu berjanji kepada Yusuf, dan dia sangat senang pas mendengar arti mimpi itu. Lalu yang kedua ada juru roti. Dia juga mimpi, dia cerita ke Yusuf. Dia mimpi di atas kepala dia lagi bawa 3 bakul roti. Tapi ada burung-burung yang memakan roti itu. Lalu Yusuf bilang, arti mimpi kamu itu 3 hari kemudian kamu akan digantung. Kamu akan digantung. Lalu 3 hari kemudian benar-benar kejadian nggak? Kejadian. Si juru minum kembali ke istana melayani Firaun. Nah, si juru roti ini digantung. Nah, si juru minum ini yang udah berjanji kepada Yusuf, dia lupa sama janji dia kepada Yusuf. Tapi Yusuf tetap gak ngeluh. Dia tetap bekerja dengan kemampuan dia. Dia di dalam penjara selama 2 tahun lebih. Lalu sampai suatu waktu Firaun dia tidur, lalu dia mimpi juga. Dia ada mimpi. Mimpi yang pertama itu, dia berdiri di samping sungai Nil. Lalu tiba-tiba ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk keluar lalu memakan rumput-rumput yang di pinggir-pinggir sungai Nil. Lalu gak lama kemudian ada 7 ekor lembu yang kurus-kurus keluar dari sungai Nil lalu memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Lalu Firaun juga mimpi yang kedua. Dia juga mimpi ada 7 gandum yang gemuk-gemuk, 7 gandum yang gemuk-gemuk. Lalu ada 7 gandum yang kurus-kurus. Nah, 7 gandum yang kurus-kurus ini memakan 7 gandum yang gemuk-gemuk ini. Firaun mikir, loh, maksud dari mimpi saya apa ya? Lalu dia bingung kan, dia mikir, dia nggak tahu arti dari mimpi dia itu apa. Lalu dia memanggil banyak orang yang bisa mengartikan mimpi dia, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi dia. Sampai satu waktu si juru minum ini dia tiba-tiba ingat sama si Yusuf. Dia ingat si Yusuf ini kan pernah mengartikan mimpi saya. Siapa tahu aja si Yusuf ini bisa. Lalu dia memberitahu ke Firaun. Pas dia kasih tahu ke Firaun, Yusuf pun dipanggil. Yusuf mendengar cerita dari mimpi Firaun itu, lalu dia memberitahu artikan, mimpi kamu itu Tuhan memberitahu kamu kalau selama 7 tahun makanan akan datang kepada kamu. Makanan akan berlimpah di Mesir ini. Tapi setelah itu 7 tahun kemudian Mesir akan kelaparan, tidak akan ada makanan yang masuk, tidak akan ada tanaman yang tumbuh untuk mereka makan. Nah, di sini Yusuf diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Yusuf memberikan saran kepada Firaun. Dia memberikan saran kepada Firaun. Dia bilang, mending kamu pilih satu orang yang bijaksana untuk mengumpulkan makanan-makanan itu, supaya nanti pas 7 tahun kelaparan itu, pas 7 tahun tanaman kamu gak tumbuh-tumbuh itu, ada makanan yang telah kamu simpan selama 7 tahun. Dengan begitu gak bakal ada yang orang-orang yang menderita kelaparan. Mereka akan cukup dalam makanan mereka. Lalu Firaun pun setuju dengan pendapatnya si Yusuf. Lalu si Yusuf ini mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Firaun pun mengangkat Yusuf sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan makanan-makanan itu, sebagai kaki tangannya si Firaun ini. Nah,
adik-adik, eh, walaupun walaupun Yusuf itu mengalami masa sulit sebagai budak dan dia juga ada masuk penjara, dia dijual saudara-saudaranya menjadi budak, terus juga dia pokoknya Yusuf tuh mengalami banyak masa yang sulit. Tapi dari kehidupan Yusuf itu juga merupakan rencana dari Tuhan. Tuhan gak biarin Yusuf buat ngalamin hal-hal yang sulit itu, tapi Tuhan tetap menjaga Yusuf walaupun Tuhan memberikan Yusuf cobaan. Yusuf juga tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Tuhan juga di dalam kehidupan kita, Tuhan juga memegang kendali kepada kita. Dia menggunakan saat-saat yang menyenangkan, dia juga menggunakan kita pada saat kita sedih juga untuk melakukan maksud Tuhan. Kita nggak pernah tahu maksud Tuhan itu apa, tapi maksud Tuhan itu selalu baik. Kita harus berterima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan masih mau memelihara kita sampai sekarang. Tuhan juga masih mau menjaga kita sampai sekarang. Sudah? Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya firman Tuhan dapat tumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici ada ayat hafalan, bisa dibuka di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Cici bacain ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya.